Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Rapot ini. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buka aplikasi Rapotnya. Nanti tampilannya seperti ini. Yang kedua, setelah tampil aplikasi Rapot, langkah kedua yaitu Bapak Ibu silakan input data sekolahnya yang harus diisi di dalam data sekolah. Pertama, nama sekolahnya, kemudian NPSN. Ini seperti ini ya. Yang paling penting adalah nama wali kelas, NIP atau NUPTK, kemudian nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, kemudian kelasnya. Bapak Ibu sebagai wali kelas apa, kemudian semester, kemudian KKM minimalnya, kemudian tahun ajaran, kemudian tahun diterimanya peserta didik tersebut di tahun berapa, tanggal berapa, kemudian untuk pembagian rapotnya. Pembagian rapot ini akan dibagikan pada tanggal berapa. Setelah diinput, kita kembali lagi ke menu utama, kemudian kita masukkan data peserta didik ya, yang harus dimasukkan. Yang pertama adalah NISN, yang kedua NIS-nya, kemudian nama peserta didik sesuai dengan ijazah yang tertera di SD-nya, ijazah kelamin, kemudian kelas ya, kelasnya. Untuk tanggal lahir ya jangan dulu input lah, jangan dulu input nanti karena ini tidak akan dicetak di aplikasi Rapot sementara ini. Ya, setelah dimasukkan semua datanya, ya, langkah berikutnya Bapak Ibu masuk ke step penginputan nilai rapot. Penginputan nilai rapot ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kita masukkan untuk kelompok A. Di sini ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masukkan nilainya. Ya, masukkan nilainya berapa untuk pengetahuan, kemudian predikatnya apa, kemudian masukkan nilai keterampilan dan predikatnya apa. Untuk deskripsi tidak usah dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan semua data nilainya, kita masuk ke mata pelajaran yang lain. Nah, setelah dimasukkan semua nilai, langkah berikutnya adalah di sini ada untuk menentukan kenaikan kelasnya. Kita klik menu untuk kenaikan kelasnya. Untuk kenaikan kelas otomatis nilai-nilai yang sudah diinput di aplikasi nilai mapelnya, maka otomatis nilainya akan terekap pada ledger nilainya. Dan langkah berikutnya Bapak Ibu silakan tentukan di sini apakah siswa tersebut naik atau tidak naik. Keterangannya nanti kita sepakati bagaimana, apakah langsung dengan kalimat naik ke kelas atau ya tinggal di kelas. Kita di sini misalnya tentukan kalau anak tersebut naik ke kelas 8, maka masukkan nilai kelas 8. Kalau anak tersebut misalkan tidak naik ke kelas 8, berarti tetap dia tinggal di kelas 7 ya. 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi menu utama, kita lakukan pencetakan rapot. Nah, kita lakukan pencetakan rapot di sini. Klik rapot, nanti otomatis data tersebut akan masuk ke sini. Ini data yang pertama tadi Siti Hafsoh, dinyatakan bahwa Siti Hafsoh yaitu naik atau tinggal di kelas 8. Bagaimana kalau data yang kedua? Tadi data kedua itu adalah masukkan di sini untuk menentukan data berikutnya atau data absen nomor 2. Klik yang atas untuk menambahkan, yang bawah untuk mengurangi. Klik tambahkan, maka otomatis datanya akan berubah sesuai dengan urutan absensinya. Kan di sini urutan absen nomor 2 itu misalkan jadi kalau nomor 1 tadi ada nih ya, setiap ya. Kita masuk ke urutan nomor 2, misalkan namanya jadi
Nilainya di sini yang baru masuk cuman hanya nilai pendidikan agama dan budi pekerti, yang lainnya nilainya 0. Maka keterangan di sini nanti sesuai dengan input kenaikan kelas, bahwa yang namanya Dedi itu ya naik ke atau tinggal di kelas 7. Ya seperti itu langkah penginputan nilainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.